Shalom, selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dari KPW Kerandon 1 dan 2 yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk beribadah di gereja. Juga kami menyambut Bapak Ibu saudara semua yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya pada hari ini, saat ini, hati kita limpah dengan syukur karena kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Kita patut bersyukur dalam kehidupan kita karena sesungguhnya hidup kita rangkaian dari karunia dan kebaikan Tuhan. Setiap nafas yang kita hirup saat ini, kesehatan yang kita rasakan, orang-orang yang mengasihi kita, keluarga kita, terlebih lagi berkat keselamatan dan penebusan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Semua adalah kebaikan dan karunia yang patut kita syukuri dalam hidup kita. Mari saat ini dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari katakan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati, kita akan pujikan.
rahmat dan kuasa bagimu Tuhan sekarang dan selamanya. Karena Engkau Bapa, Tuhan, Juru Selamat kami, yang layak kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo, dengan penuh kerendahan hati kami, dengan penuh syukur kami, dengan penuh hormat kami datang Tuhan kepadamu dalam ibadah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang memandang lekat kami satu persatu sampai kedalaman hati kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Biarlah Engkau berkenan untuk setiap pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Ampuni Tuhan, jika karena keterbatasan kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi biarlah dalam ibadah pada pagi hari ini kami boleh menyukakan Engkau dengan sembah syukur dan puji-pujian kami. Kiranya Engkau Tuhan berkenan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hingga berkat kelimpahan boleh kami rasakan dan nama-Mu Tuhan dimuliakan. Pakai kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Yesus Tuhan kita telah berkenan mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Maka tidak mungkin kita hidup jauh dari Tuhan. Kita pasti hidup melekat pada kasih dan salib Tuhan. Pada saat ini kita akan ikrarkan janji kita, pujian kita, bahwa hidup kita hanya untuk bagi dan kemuliaan nama Tuhan. Pujian nomor 305, Tuhan bagimu akan kita pujikan semua ayat. Tak mungkin
sebuah pujian yang memberkati kita. Dalam suka duka bagimu selalu, dan bila ku pandang wajahmu, ku senang, ku akan berdendang Tuhan bagimu. Apapun kondisi kita, ketika kita memandang wajah Tuhan, melekat pada kasih Tuhan, kita akan selalu bersuka cita. Kita bersama-sama akan membaca tema kita pada bulan April ini. Kita baca 2 kali dan yang kedua kita akan baca dengan alamat ayatnya. 1, 2, 3. Aku adalah domba kepunyaannya. Sekali lagi, aku adalah domba kepunyaannya. Mazmur 100 ayat 3. Aku adalah domba kepunyaannya. Domba selalu mengenal dan mau mendengar suara gembalanya. Pada saat ini kita akan belajar lagi mengenal Tuhan dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh saudara Cucu. Kita akan menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku, dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Tuhan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi segenap hati kita akan pujikan pujian ini.
Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita ambil saat berdoa kita ambil saat syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa seperti-Mu. Bahkan kasih-Mu luar biasa terjadi dalam hidup kami, sehingga Engkau berinisiatif rela untuk menyelamatkan kami, setiap manusia yang berdosa. Seperti pujian tadi Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada pada saat pagi hari ini datang untuk menyembah dan memuji-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami datang dalam doa kami, dalam syafaat kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan keterbatasan kami. Banyak sekali hal yang mungkin membuat nama-Mu tidak dipermuliakan. Melalui sikap kami, melalui tutur kata kami, bahkan perbuatan kami banyak sekali mengecewakan hati orang lain, bahkan membuat nama-Mu tidak dipermuliakan. Kami mohon ampun ya Bapa. Kami mengaku kami manusia yang penuh keterbatasan, dan kuasa-Mu dan pengampunan-Mu adalah tidak terbatas sampai selama-lamanya. Kami telah merasakannya sampai saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, syafaat kami naikkan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu Tuhan mengalami bencana, mengalami musibah yang terjadi di bumi pertiwi ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT sana. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu mengalami gempa yang luar biasa di Malang. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka ya Bapa. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan penghiburan, bahkan Engkau berikan sukacita dari surgawi, sehingga mereka Tuhan memperoleh hal yang luar biasa dalam hati mereka, sehingga senantiasa mereka dapat selalu bersyukur dan tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang sebenarnya satu-satunya yang ada dan meniadakan segalanya. Tolong Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang terluka. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Kasih-Mu akan selalu menyertai mereka. Uluran kasih-Mu akan tersedia melalui orang-orang yang dengan kasih dan imannya senantiasa Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat untuk mereka. Kami percaya Tuhan, musibah dan bencana yang mereka alami tidak akan menyurutkan dan mengurangi rasa sukacita dan semangat mereka untuk senantiasa bertahan hidup walaupun di tengah situasi yang saat ini mungkin menurut kami tidak sanggup. Tapi oleh perkenanan dan semangat melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan sanggupkan kami, Engkau akan mampukan kami, bahkan Engkau akan pulihkan negeri kami. Semua yang kami lakukan, bahkan semua yang kami rasakan pada saat ini, baik sukacita, dukacita, kesenangan, kesedihan, kami percaya itu adalah proses yang senantiasa telah Engkau berikan kepada kami untuk mendewasakan iman kami. Kiranya kami hari lepas hari semakin bertumbuh, hari lepas hari semakin tahu Tuhan bahwa kami sebenarnya adalah hanya kawanan domba. Kiranya domba-domba yang ada pada saat ini, kami sebagai domba-Mu Tuhan, kiranya tetap peka dalam panggilan kami.
tetap tahu Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Gembala yang agung, gembala yang mengepalai gereja kami. Bahkan kami tidak henti-hentinya berdoa pada saat ini untuk gereja kami, GBI Sidomoyo, yang saat ini masih bergumul di dalam pemanggilan gembala sidang yang baru. Kami berserah penuh kepadamu. Kami akan terus berusaha yang terbaik sesuai dengan Engkau mau, sesuai yang Engkau perintahkan. Dan melalui perkenanan-Mu saja Tuhan, Engkau yang akan menetapkan nantinya gembala sidang yang akan memimpin kami. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, Sang Gembala kami. Kami tidak bisa berharap hanya dengan seseorang saja, namun harapan kami sandarkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Gembala Agung kami. Kiranya Engkau yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi gereja-Mu di GBI Sidomoyo ini. Inilah doa dan syafaat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Engkau pakai setiap telinga kami, hati kami. Jauhkan dari segala motivasi buruk, bahkan pikiran-pikiran yang akan mengganggu khotbah pada pagi hari ini. Kiranya kami akan selalu terfokus dan akan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami domba-domba-Mu siap untuk Engkau berkati. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur mempunyai badan yang kecil ternyata. Jadi saya tidak bisa membawa laptop saya ditempatkan di sini. Saat saya membawa laptop saya di sini, nanti badan saya tertutup semua. Jadi tidak terlihat dengan jemaat yang ada di rumah. Tapi bersyukur teknologi telah memudahkan kita. Saya menggunakan HP untuk menampilkan presentasi kita. Khotbah kita pada pagi hari ini masih bergumul tentang aku adalah domba kepunyaan Allah. Aku adalah domba kepunyaanmu. Di sini Tuhan menggambarkan kita sebagai manusia, yaitu sebagai domba. Domba kepunyaannya. Domba dan gembala. Banyak sekali di Alkitab kita temukan perumpamaan-perumpamaan, bahkan ilustrasi-ilustrasi yang menggunakan gembala dan domba. Bahkan para nabi-nabi menubuatkan juga bahwa Yesus adalah gembala yang sejati. Mengapa di Alkitab diterang-terangkan, bahkan dijelaskan, bahkan Yesus sendiri menggunakan perumpamaan gembala dan domba? Karena gembala dan domba adalah sebuah ilustrasi kedekatan suatu hubungan di dalam masa saat itu. Bahkan saat itu pekerjaan yang membutuhkan suatu hubungan yang luar biasa intimnya. Ketika seorang gembala harus senantiasa mengenal domba-dombanya. Bahkan di Alkitab dijelaskan juga Allah sebagai gembala. Gembala-gembala tersebut harus mengerti, bahkan dapat memanggil satu persatu domba-dombanya. Bahkan kedekatan atau keintiman itu juga dijelaskan di dalam perjanjian baru. Adakah di antara kamu sebagai gembala
yang mempunyai 100 ekor domba. Tetapi pada suatu hari 1 ekor domba pergi, 1 ekor domba hilang, 1 ekor domba entah kemana, tersesat. Namun kamu sebagai gembala akan mencari dengan sepenuh hati tanpa meninggalkan yang 99 ekor lainnya. Saya rasa dan saya akui gembala-gembala pada masa saat ini mungkin ada, tapi hampir mayoritas itu gembala-gembala pada saat ini 99 orang, 1 orang hilang, mungkin akan terlalu beresiko jika mencari 1 orang yang hilang, dan 99 orang lainnya nanti tidak tahu akan digembalakan oleh siapa. 99 orang lainnya dia beresiko juga untuk hancur dan hilang, sehingga banyak gembala-gembala saat ini tidak berani mengambil resiko. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita bersyukur senantiasa kabar baiknya jika kita menaruh atau mempercayakan Tuhan sebagai gembala yang agung kita. Kita mempercayakan Tuhan sebagai gembala satu-satunya, bukan hanya mempercayakan kepada gembala-gembala yang ada di dunia ini, tetapi mempercayakan kepada Dia gembala yang agung. Seperti gambaran di dalam Perjanjian Baru, seorang gembala itu akan mencari 1 domba. Bahkan dijelaskan di dalam Lukas, dia akan mencari terus kemanapun hingga ketemu, hingga menemukan. Dan saat sudah ditemukan, dia akan membawanya di pinggulnya. Dengan sukacita dia akan memuliakannya. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, saudara dan saya, jikapun pada suatu hari nanti kita meleset, kita melenceng, kita tersesat, kita ke kanan jauh, ke kiri jauh, tetapi kita tetap mempercayakan Tuhan sebagai gembala agung kita. Ingat, Tuhan sendiri yang akan mencari kita. Tuhan akan mencari kita. 1 domba akan ditariknya untuk bersama-sama kembali ke dalam 100 kerumunan tadi. Pada kesempatan pagi hari ini, di dalam khotbah pagi hari ini, saya memberikan judul Bahagia Memiliki Gembala Sepertimu. Saya secara pribadi bahagia mempunyai gembala seperti Allah Yesus, yang senantiasa mencari saya, bahkan tidak meninggalkan 99 yang lainnya. Bahagia saya meluap, bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 11 Nabi Yesaya memberikan kebahagiaannya. Namun sebelum masuk ke dalam Yesaya 40 ayat 11, bisa di next. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan gambar ini ya. Atau mungkin anak-anak sudah tidak bisa menikmati tokoh ini. Ada yang tahu tokoh siapa ini? Pak Dipin. Mr. Bean nggih? Ya, Mr. Bean. Oke. Tokoh ini saat di dalam episode ini dia berusaha dengan genap kemampuannya, bahkan di saat itu dia insomnia. Dia menghitung foto hanya dalam foto saja, hanya dalam foto, untuk dia dapat mengantuk dan nanti terlelap.
tetapi usahanya itu gagal, malah membuat dia semakin kepikiran. Dia mengulang-ulang, menghitung-hitung, bla 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 bla. Ternyata nggak ketemu, diulang dari awal, malah ekspresinya semakin bingung, semakin pusing. Dia makin nggak bisa tidur. Bukan mengenai Mr. Bean-nya, tetapi mengenai domba dan kerumunan yang ada di foto tersebut. Domba yang banyak pada saat itu adalah seperti kita yang menjadi umat kepunyaannya. Bahkan di dalam perjanjian lama, domba yang begitu banyak itu menjadi sebuah aset yang berharga, atau sebuah lambang kekayaan, atau sebuah, bisa dibilang, jika orang pada saat itu mempunyai ternak yang banyak, mempunyai domba yang banyak, mempunyai tidak hanya harta yang bergelimang tetapi ternak yang begitu luar biasa, seperti layaknya Ayub, dia bisa dibilang sebagai orang yang kaya. Tetapi melalui general atau banyaknya domba tersebut, hanya satu yang gembala yang kita, di dalam Yesaya 40 ayat 11. Bisa di next. Mari kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Melalui satu ayat ini kita akan belajar mengenai betapa luar biasanya Allah kita, Yesus kita, sebagai gembala yang ajaib, gembala yang sejati, gembala yang setia. Melalui Yesaya, dia menubuatkan bahwa seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Yesaya memberikan teladan kepada orang-orang Israel yang pada saat itu sedang kacau. Tuhan memberitahukan kepada Yesaya, beritahukanlah kepada orang Israel bahwa mereka sudah sampai kepada sukacita. Tidak perlu ada lagi yang mereka khawatirkan, karena sebenarnya mereka sudah ada dalam himpunan atau gembalaan dalam suatu kawanan. Karena pada saat itu mereka telah mencapai kepada satu titik yang berbahagia. Dan hal ini telah digenapi oleh Yesus Kristus. Bisa di next, Mbak. Gembala yang menggembalakan dan menghimpun telah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Dia turun sebagai gembala, dia datang sebagai gembala yang agung. Bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tadi dituliskan, menggembalakan berarti memelihara, menghimpun tidak hanya berarti mengumpulkan saja, tetapi di sana menghimpun dalam bahasa Inggris itu carry, bisa dibilang carry, di sana mempunyai makna yang dalam. Selain menggembalakan, selain menghimpun, selain mengumpulkan, bahkan Tuhan Yesus itu juga memenangkan. Menghimpun berarti juga memenangkan. Hal ini dapat diartikan bahwa Tuhan itu bukan mengendalikan, melainkan membimbing. Tuhan itu bukan mengendalikan, melainkan membimbing. Menggembalakan dan menghimpun, di sana saya catat, saat seseorang menganggap Yesus atau menganggap Tuhan itu, ada dua pilihan, mengendalikan atau membimbing.
kasih. Ya. Mengendalikan dan membimbing. Di sini saat seseorang sebagai orang percaya, namun mereka malah hanya tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan, bahwa mereka beranggapan sebagai domba yang dikendalikan oleh gembala-gembalanya, bukan dibimbing oleh gembala-gembalanya, itu adalah anggapan yang salah. Itu adalah anggapan yang keliru. Tuhan Yesus menggembalakan itu memelihara dan mengumpulkan, bukan mengendalikan, melainkan membimbing. Jadi yang harus ditekankan di sini, di dalam kehidupan setiap orang percaya, kita bukan dikendalikan oleh Tuhan, tetapi manusia itu mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas, mempunyai akal budi yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan hanya akan membimbing. Tuhan bukan mengendalikan. Tetapi salah persepsi jika seseorang menaruh bahwa gembala itu mengendalikan, nanti akan jadinya seperti ini. Mengendalikan akan mengakibatkan kemerosotan iman seseorang. Karena saat seseorang menaruh Tuhan itu, pengertiannya hanya untuk bahwa Tuhan mengendalikan diri mereka, mereka akan mengalami kemerosotan iman. Mengapa seperti itu? Hidup kita telah dikaruniai oleh akal budi. Bahkan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Mengapa Tuhan bukan mengendalikan? Karena saat seseorang menaruh pikiran bahwa Tuhan mengendalikan, inilah yang akan didapatkan. Dia akan pasrah, dia akan lemah, bahkan dia akan mudah menyalahkan keadaan. Jadi saat dia beranggapan bahwa hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, dia hanya taunya saat dia mengalami kegagalan, oh kegagalanku dari Tuhan. Oh. Saat dia mengalami kesuksesan, oh kesuksesan ini memang dari Tuhan. Saat dia mengalami kehancuran, kehancuran ini memang dari Tuhan. Saat dia mengalami kecelakaan oleh karena kecerobohannya, oh kecelakaan ini memang dari Tuhan. Itu yang mengakibatkan kemerosotan iman dari seseorang, karena menganggap Yesus sudah mengendalikan setiap kehidupan kita. Itu adalah persepsi yang salah. Tuhan Yesus sebagai gembala bukan mengendalikan hidup kita, melainkan Dia membimbing hidup kita. Karena Dia tahu persepsi yang salah tetap dilanjutkan, akhirnya pasrah. Oh ya wis aku pasrah wae dalam kehidupan ini. Tidak ada usaha sama sekali. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita akal budi, kekuatan, bahkan nafas hidup setiap hari untuk tidak pasrah, untuk tidak lemah, untuk tidak mudah menyalahkan keadaan. Seseorang yang menganggap dirinya dikendalikan oleh Tuhan, itu adalah persepsi yang salah. Tetapi anggaplah Yesus yang adalah gembala agung kita. Dia membimbing kehidupan kita. Jadi seseorang yang dikendalikan oleh suatu pikiran persepsi bahwa hidup ini sudah dikendalikan oleh Tuhan, dia akan berasumsi bahwa pengalaman-pengalamannya itu akan
mengubah setiap hidupnya. Pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya, bahkan pengalaman-pengalaman yang salah, pengalaman-pengalaman yang dia membuat dia jatuh, dia berasumsi bahwa semua pengalaman itu akan menguatkan. Tetapi itu asumsi yang salah. Jadi gambarannya seperti ini. Saya membuka les piano. Tetapi Bapak Ibu tahu sendiri, saya tidak bisa sama sekali main piano. Tetapi saya membiarkan orang-orang mendaftar kepada saya. Saya tidak bisa memainkan piano, tetapi saya tahu titik di mana salah-salahnya main piano, caranya salah. Jadi misalkan ada orang yang mendaftar kepada saya, ada anak muda yang mendaftar kepada saya, Mas Jojo, saya mau belajar piano. Oke, melalui pengalaman saya yang dulu-dulu saya selalu salah main piano, saya selalu tidak bisa main piano, dan saya tahu sebenarnya saya tidak bisa main piano. Dan saat saya seperti ini, saya salah. Saya membiarkannya seperti itu. Saya tidak berusaha untuk mencari tahu yang benar, tetapi saya sudah membuka les piano. Saat murid saya datang, Mas Jojo, saya mau main piano. Ya sudah, main, monggo. Dia mainnya malah gini, salah. Ayo murid selanjutnya, belum jadi main, dia udah utak-utak gini, salah. Saya bilang seperti itu. Lalu dua murid tadi tanya kepada saya, lalu bagaimana Mas Jojo cara yang benar? Enggak tahu. Saya cuma akan mengajarkan melalui pengetahuan saya saja. Mari cari guru yang lain. Silahkan cari guru yang lain. Melalui kesalahan-kesalahan itu, mereka pun juga tidak akan berkembang. Begitu pula jika manusia selalu stuck dalam pengalaman-pengalaman yang selalu membuat dia jatuh, dan melalui dia jatuh itu dia tidak berusaha mencari kebenarannya, tetapi dia malah stay di situ saja. Oh, kemarin saya sudah jatuh di lubang itu, tetapi tidak berusaha mencari kebenarannya. Tetap saja dia tidak bisa mengetahui kebenarannya. Tetapi saat dia sudah jatuh ke lubang itu, tetapi dia berusaha untuk mencari bimbingan yang benar, bukan bimbingan orang yang salah, dia akan mengalami pertumbuhan iman. Orang yang mengalami pertumbuhan iman dan menganggap Yesus Tuhan yang membimbing dia, bukan mengendalikan dia, dia akan tahan uji, dia akan berusaha, dia akan juga selalu bersyukur. Jadi orang yang tahu bahwa Tuhan itu sedang berkarya dalam hidupnya, dia tidak pasrah dengan keadaan. Saat dia gagal di dalam sekolahnya, ya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia cari bimbingan yang lain yang dapat membuat dia berhasil. Dia tidak pasrah dengan keadaannya. Dia tidak hanya menaruh harapannya pada pemikiran dia saja bahwa Tuhan sedang mengendalikan kehidupannya. Itu adalah persepsi yang salah. Tuhan bukan mengendalikan kehidupan kita, tetapi Tuhan membimbing kehidupan kita. Menaruh pikiran bahwa kita sedang dikendalikan oleh Tuhan, itu salah. Jadi dalam kecelakaan, misalnya kita mengalami kecelakaan kerja,
oleh karena kelalaian ataupun kecelakaan ataupun keterpurukan kita, ketidaklolosan kita, atau bahkan kehancuran kita di masa-masa perkuliahan, itu bukan dikendalikan oleh Tuhan. Sebenarnya kita itu dibimbing oleh Tuhan. Tetapi apakah kita mau berusaha? Tetapi apakah seseorang itu mau tahan uji? Tetapi apakah seseorang itu mau selalu bersyukur di dalam keadaannya? Kadangkali kita sedang mengalami suatu permasalahan, suatu pencobaan, namun kita sudah tidak tahan uji. Kita sudah tidak mau berusaha. Bahkan kita selalu mengeluh. Bagaimana kita akan mengalami pertumbuhan iman kita? Bagaimana kita akan dapat peka terhadap bimbingan Tuhan kita? Karena peka terhadap bimbingan Tuhan kita hanya akan dapat dilalui atau dilakukan saat kita melatih kepekaan. Melatih kepekaan dalam kehidupan iman kita setiap orang Kristen. M3 firman Tuhan. Membaca, merenungkan, melakukan. Lalu ada berdoa, lalu ada melayani, lalu ada beribadah dan bersekutu. Bahkan semua ini sudah dilalui oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul besar. Mereka senantiasa setia melatih kepekaan mereka. Bahkan ada salah satu nabi yang bergumul, dia tidak menaruh bahwa pikirannya bahwa kehidupannya dikendalikan oleh Tuhan, tetapi dia menaruh bahwa hidupnya saat itu sedang dikendalikan oleh Tuhan. Maka dari itu dia melatih kepekaan ini. Ada salah satu seorang nabi bahkan yang bergumul, apakah kami harus menyembah Allah lain Tuhan? Dia menanti-nantikan, kok Tuhan gak kunjung-kunjung datang? Apakah kami harus senantiasa menyembah Allah lain? Itu adalah suatu wujud pergumulan. Pergumulan yang hendaknya dilakukan oleh seseorang juga. Pergumulan melalui keempat ini akan melatih kepekaan kita terhadap bimbingan Tuhan. Jadi pemikiran kita tidak hanya stuck di Tuhan sedang mengendalikan hidup saya, tidak. Tetapi sebenarnya Tuhan membimbing hidup kita. Tergantung kita, apakah kita sebagai domba-dombanya mau peka terhadap panggilan-panggilannya. Lalu yang selanjutnya, ternyata Tuhan tidak hanya menjadi gembala yang menggembalakan dan menghimpun saja, tetapi Tuhan juga menjadi gembala yang sangat peduli. Di dalam Yesaya tadi, anak-anaknya dan induk-induknya dituntunnya dengan hati-hati. Dituntunnya dengan hati-hati. Itu menunjukkan suatu kepedulian Tuhan sebagai gembala agung kita. Bahkan di Yohanes 10 ayat 16, di sana dituliskan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini berarti apa ayat ini? Tuhan
sebagai gembala tidak hanya peduli dengan kawanannya yang ada di gereja ini saja. Tuhan peduli kepada semua orang. Saya meyakini semua orang yang ada di dunia ini diberkati oleh Tuhan. Saya meyakini semua orang yang ada di dunia ini dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan. Oleh karena itu saya meyakini juga hujan ada bukan hanya untuk orang percaya, tetapi hujan ada untuk semua orang. Itu menggambarkan bahwa Tuhan mengasihi semua umat manusia. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Saat Yesus mendarat di sana, saat Yesus sampai di tepi sungai itu, dia melihat orang-orang itu, dia kasihan oleh orang-orang itu, oleh karena mereka seperti domba yang tanpa gembala. Tuhan melihat orang-orang itu seperti domba yang tanpa gembala. Itu sebabnya kasih Tuhan dipancarkan oleh atau untuk semua orang, bukan untuk orang percaya saja. Tetapi kasih Tuhan nyata kepada semua orang. Kok bisa seperti itu, Mas Juju? Kita melihat banyak orang-orang di luar sana, banyak sekali orang-orang yang berhasil. Bahkan saya kemarin waktu di kelas diberi suatu pertanyaan, kan membahas kekayaan dan kemiskinan. Saya diberi pertanyaan, apakah kekayaan atau berkat yang saudara terima itu berasal dari Tuhan? Saya menjawab meyakini, amin Pak, iya benar, memang dari Tuhan. Lalu apakah orang-orang yang di luar Tuhan tidak menerima itu? Semuanya terdiam. Lalu bagaimana orang-orang berhasil di luar sana yang memperoleh hasil jabatan tertingginya, apakah itu berasal dari Tuhan juga? Semua terdiam. Itulah yang mendasari bahwa kasih Tuhan ternyata tidak hanya untuk orang percaya saja. Kasih dan berkat Tuhan dipancarkan untuk semua orang. Namun perbedaannya di sini. Disinilah pembedanya. Mereka memang diberkati. Mereka memang berusaha melalui akal budi yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Yohanes 10 ayat 9. Mungkin bisa ditampilkan, Mbak. Kita akan membacanya bersama-sama. Inilah pembedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Memang kita diberkati. Memang orang-orang luar sana diberkati. Yohanes 10 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Karena hanya melalui Yesus Kristus sajalah dialah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi kita tidak hanya diberkati saja, tetapi saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah ada di depan pintu. Dan kita saat ini sudah siap untuk masuk ke dalam keselamatan.
dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana. Memang banyak orang-orang berhasil di luar iman Kristen. Tetapi satu jaminan gembala kita. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Masuk melalui aku itu berarti menaruh imannya dalam Kristus Yesus. Ia akan selamat dan ia akan masuk. Setelah masuk nanti di sana ada pintu keluar. Pintu keluar itu adalah padang rumput yang digambarkan oleh seorang pemazmur. Seperti slide tadi. Di padang rumput, di dalam Mazmur, Daud memberikan ajaran bahwa gembala, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Saat seseorang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan menaruh imannya hanya pada pintu itu tadi, akulah pintu, dan menaruh keselamatannya hanya di dalam pintu, dia akan menerima padang rumput, dia akan menerima air yang tenang, dia akan disegarkan jiwanya, dia akan menuntun kita setiap orang percaya pada jalan yang benar. Mazmur Daud menegaskan, Tuhan adalah gembalaku, Dia takkan kekurangan aku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku di air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semua rangkaian ini adalah pembeda dari orang-orang di luar sana. Kasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu iri kepada orang-orang di luar sana. Kok banyak orang-orang yang berhasil? Kok banyak orang-orang yang sukses? Tetapi pembedanya ini, kita mempunyai satu jaminan, yaitu pintu. Kesimpulannya, Tuhan tahu setiap langkah hidup kita. Kesedihan, penderitaan, atau kesendirian yang kita alami pun turut dirasakannya. Kasih-Nya kekal tak pernah berubah. Kegagalan kita tidak mengubah kasih-Nya pada kita, jika dengan tulus kita datang kembali dan merindukannya. Ingat, Dia selalu menjadi gembala agung kita dari sekarang sampai selamanya. Saya mengundang tim musik untuk naik ke atas. Jaminan yang telah Tuhan berikan kepada kita akan bersama-sama kita nyanyikan. Setiap orang yang menaruh imannya pada pintu, dia akan menerima padang rumput, air yang tenang, disegarkan jiwanya, dan dia akan dituntun ke jalan yang benar. Tuhan adalah gembalaku akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini.
berjalan dalam lembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang beruntun. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyadarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyadarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan punya gembala yang luar biasa seperti-Mu. Kami yang kawanan domba-domba ini Tuhan saat ini mengerti Tuhan, bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini Tuhan, kami mempunyai bimbingan yang luar biasa, yaitu bimbingan dan penyertaan seorang gembala. Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai domba-domba-Mu tersesat. Bahkan saat kami melenceng jauh pun, Engkau akan mencari kami dan tidak meninggalkan 99 yang lainnya. Tidak hanya 99, Engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang senantiasa menaruh harapannya padamu. Saat kami melenceng, saat banyak-banyak orang di luar sana melenceng, namun Engkau melalui belas kasihan-Mu Tuhan, melalui pengasihan-Mu, Engkau memberikan kasih-Nya kepada kami. Saat ini Tuhan, hanya puji dan sembah yang dapat kami naikkan. Kiranya melalui bimbingan, melalui penyertaan, kami sebagai domba-domba dapat senantiasa peka, dan kami dapat senantiasa terus melatih kepekaan kami terhadap suara gembala kami. Kami mau hanya suara-Mu lah yang kami dengar. Suara-Mu lah yang akan membimbing kami. Saat kami mampu melatih kepekaan kami. Oleh karena itu Tuhan, disitulah bimbingan-Mu terjadi. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan telah selesai. Kiranya sebagai domba-domba,
Di dalam minggu ini Tuhan, Engkau tetap membimbing kami. Bahkan kami sebagai domba-domba-Mu berserah Tuhan, supaya di dalam minggu ini kami menjalani setiap peraktivitasan, kami dapat Engkau pelihara, kami dapat Engkau jaga, Engkau bimbing. Bahkan melalui himpunan-Mu Tuhan, Engkau dapat memenangkan kami dalam segala perkara. Kami percaya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan pada ibadah kami. Kiranya ibadah pada pagi hari ini senantiasa menjadi kesenangan hati-Mu, dan kami persembahkan pujian dan sembah, doa dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya kami dasarkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita pulang. Tuhan mau memberkati-Mu, Tuhan mau menyertai-Mu, Tuhan mau melimpahi engkau dengan damai sejahtera dan kasih karunia Rohul Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. berkat-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga jarak ketika memberikan persembahan. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk cuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun yang ada di depan gereja.